Baik anak sekolah minggu, seberapa yang hadir, ya seberapa yang ada, boleh ambil bagian di tempat yang telah disediakan. Dan saatnya kita akan sama-sama, mari saya mengajak kita membaca satu kebenaran firman Tuhan yang akan jadi bagian perenungan kita pada hari ini. Firman-Nya Bapak Ibu terambil dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang kedua saja. Sekali lagi pembacaannya terambil dalam kitab Yesaya 43 ayat yang kedua. Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan ini karena cuma hanya terdiri dari satu ayat. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama dalam hitungan 3. Kita akan baca di dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang Bapak Ibu kita dengarkan ini menceritakan tentang penyelamatan, bahkan pertolongan, bahkan kepedulian, perhatian Allah buat bangsa Israel. Mereka ada di tengah-tengah pembuangan. Yang namanya pembuangan biasanya itu tempat yang tidak sesuai dengan harapan. Ya, yang namanya pembuangan itu adalah sebuah tempat yang tidak sesuai dengan selera kebanyakan kita. Yang namanya pembuangan kok. Jadi tidak ada yang enak di sana, tidak ada yang nyaman di sana, tidak ada yang bebas di sana. Semua ada dalam sebuah tekanan. Dan ini merupakan sebuah gambaran bahwa saya dan saudara ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini merupakan sebuah gambaran kita ada di tengah dunia ini, kita ada di tengah-tengah masalah yang seakan-akan kita bingung, tidak tahu seperti apa jalan keluar yang harus kita alami dan tempuh. Namun itulah sebuah pernyataan yang harus dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Siapa yang tidak tahu hubungan Allah dengan umatnya Israel? Siapa yang tidak tahu perjanjian Tuhan dengan umatnya Israel? Bangsa ini adalah umat yang dikhususkan Tuhan, tetapi kenapa kok justru dikhususkan? Mereka justru ada dalam situasi pembuangan. Nah, ini juga gambaran kehidupan saya dan saudara kita yang ini yang percaya sama Tuhan. Kita ini yang melebarkan tentang label kekristenan itu pada kita. Kita ini yang melebarkan kita kenal Tuhan itu, justru kita ada di tengah masalah. Hari ini kita akan belajar sama-sama. Saya berikan sebuah tema kepedulian dan perhatian Allah. Lewat firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, saya memberikan sebuah tema kepedulian dan perhatian Allah. Kalau saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, di antara kita siapa yang merasakan Tuhan peduli dengan hidupnya? Ya, saudara boleh turunkan tangan. Siapa yang boleh merasakan bahwa sedang Tuhan perhatikan dia? Saudara, orang yang diperhatikan oleh Allah, dia menjadi orang yang diistimewakan oleh Tuhan. Orang yang dipedulikan Tuhan, dia adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Kalau kita mengatakan kita dipeduli oleh Tuhan, kalau kita mengatakan bahwa kita diperhatikan oleh Allah, kebanyakan kita tidak meresponi bahwa kita sedang dipedulikan oleh Tuhan. Kalau kita berkata kita dipeduli dan diperhatikan oleh Allah, tetapi kebanyakan kita merasakan bahwa kita tidak diperhatikan oleh Allah. Contohnya seperti apa? Kita tidak memberikan respon yang baik tentang kepedulian dan perhatian Tuhan buat kita.
Bapak Ibu, kepedulian dan perhatian Tuhan dengan kita dan kepedulian kita dengan Tuhan itu jauh sekali. Namun itulah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jarak yang begitu jauh tetapi Tuhan peduli. Jarak yang begitu jauh tapi Tuhan perhatian dengan kita. Kenapa pertanyaannya? Kenapa dia peduli? Kenapa begitu Tuhan peduli buat bangsa Israel dan orang kenal bahwa kita semua kenal bahwa orang Israel itu orang yang keras kepala, tapi Tuhan peduli. Kepedulian Tuhan itu dapat kita lihat dari beberapa poin dari pembacaan ini, Bapak Ibu. Saya temukan kepedulian Allah dan perhatian Allah karena di ayat ini mengatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau, dan melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya temukan di poin ini, di pembacaan ini ada beberapa poin, dan poin pertama bahwa Tuhan peduli dan perhatian dengan kita karena kita ini buatan Tuhan. Amin. Kalau kita bukan buatan Tuhan, bukan buatan Allah, bikin apa dia peduli? Bapak Ibu, kita bisa temukan ayatnya dalam Efesus 2 ayat 10. Baik, kita sama-sama baca. Satu, dua, tiga. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan buat kita karena kita ini buatannya Dia. Lambaikan tangan yang bukan buatan Tuhan. Tidak ada ya, pasti nyambung. Lambaikan tangan yang buatan Tuhan. Lah kalau kita buatan Tuhan, Bapak Ibu, kita harus diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik dan seterusnya yang dipersiapkan Allah. Bapak Ibu, persiapan Allah buat saya dan saudara apa? Ada banyak hal. Ada banyak hal. Tuhan menciptakan kita itu, dan itulah bukti kepedulian Tuhan. Itulah bukti Tuhan peduli dan perhatian dengan kita, sebab kita ini buatan tangannya. Coba kalau Bapak kita bukan Bapak kita Yesus Kristus, coba bayangkan Alkitab apa yang dibilang? Kalau kita pendusta, Bapak kita pendusta. Tapi kita adalah buatan tangan Tuhan. Tuhan yang mengukir kita. Kita ini dibuat oleh Allah, diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik, dan itu membuktikan bahwa karena Dia peduli kita, sebab kita dianyam oleh Dia. Kita diciptakan di dalam Dia. Dan Bapak Ibu, orang yang diciptakan di dalam Kristus, orang yang dibuat oleh Allah, orang yang dibentuk, diramu, dibentuk oleh Tuhan, itu tidak mudah. Kita harus diproses sehingga patokannya, patronnya, kalau macam buat bata merah, itu harus dikoki supaya padat, sehingga benar dan sesuai dengan ukuran yang ada, dimasukkan dalam suangan. Boleh saya gambarkan suangan itu adalah suangan Kristus Yesus. Patronnya itu. Tujuan di patron itu supaya kita benar-benar melakukan pekerjaan yang baik, dan pekerjaan baik itu yang sudah dipersiapkan. Bapak Ibu, kita hidup bukan sebatas hidup dan jadi rumput di muka bumi ini, bukan. Tapi ada tujuannya. Ada tujuannya. Tuhan menciptakan kita, kalau sudah tidak ada tujuan pasti kita cepat-cepat dipanggil. Kita dipedulikan Tuhan dan dipedulikan oleh Allah karena kita ini buatan Allah sendiri. Bangsa
akan dihanyutkan. Sebab apa? Penyebabnya karena mereka adalah miliknya Tuhan. Saya dan saudara, tantangan boleh datang, api boleh membakar kita, tapi kita tidak sampai hangus. Sebab apa? Karena kita buahkan tangan. Kalau dia izinkan api, kalau dia izinkan sungai air melewati hidup kita, itu merupakan sebuah ujian agar kita memiliki ketergantungan dengan Tuhan. Tuhan izinkan mereka dan dengan pembuangan itu adalah sebuah tujuan dan maksudnya agar kita berharap berpaut kepada Tuhan. Kita melewati air, sungai, api, tapi tidak dihanyutkan. Sebab apa? Karena dia jadikan kita buatan tangannya sendiri. Kita ini buatan tangannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya temukan poin yang kedua. Kenapa Allah peduli dan perhatian terhadap bangsa Israel sekalipun mereka di tengah pembuangan? Dan ayat yang kita baca ini merupakan sebuah janji penghiburan, penguatan buat bangsa Israel. Karena kita sudah dibelikan. Bapak Ibu, kita lihat di dalam Yesaya pembacaan ini ayat yang ke-1 dan ke-3 di sana disebutkan seperti ini. Tetapi sekarang bagilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub dan membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau dan aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat yang ketiga berkata, sebab akulah Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatku. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Bapak Ibu, poin yang kedua, kenapa Tuhan begitu peduli buat bangsa Israel? Kenapa Tuhan begitu perhatian dengan saya dan saudara, sekalipun di tengah masalah, sekalipun di tengah-tengah kesulitan? Yang kedua, karena kita sudah dibelinya oleh Tuhan. Karena kita sudah dibayar. Cara bayarnya dia ganti. Sebenarnya Mesir itu tidak ada kenapa-kenapa, tidak jadi penyebab akibat, tetapi Mesirlah yang menjadi tumbal untuk menyelamatkan Israel. Cara tebusnya, dia tebus dengan Mesir, kota yang cukup luas, kota yang cukup kaya, dan dia abaikan Mesir itu karena umatnya Israel. Pertanda dia telah beli dengan mahal. Dan itulah gambaran dia beli kita dengan darahnya. Hari ini Bapak Ibu, kita telah sama-sama menikmati momen-momen Paskah. Kita memperingati momen-momen di mana kita akan menjalani minggu-minggu sengsara. Sebenarnya minggu sengsara ini bukan nanti momen ini. Tapi kapan kita sengsara? Sejak kita mulai memotong setiap keinginan daging kita. Itu kesengsaraan yang harus kita pikul sepanjang hidup kita. Ini cuma sebuah peringatan. Menjadi sebuah ingatan bahwa momen penderitaan Kristus karena ulah saya dan saudara. Sehingga ia menderita. Dan penderitaannya itu membuktikan dia akan melunasi kita dari tahap demi tahap. Sehingga tahap terakhir dia menebus dengan darahnya. Dia peduli kita dan bukti kepeduliannya dia tebus kita dengan darah yang mahal. Dia bukan kirim utusan untuk menebus, Bapak Ibu. Dia tidak mengutus salah satu nabinya atau salah satu rasulnya, tetapi dia sendiri yang datang untuk menebus kita. Siapa kita sehingga dia peduli? Siapa kita sehingga dia begitu perhatian? Bapak Ibu, saya merenungkan kepedulian Tuhan buat kita. Kalau kita gambarkan, kalau kita tulis air laut sebagai tinta untuk menulis kebaikan Tuhan. Tinta bagaimana kita menulis tentang
kasih Tuhan itu tidak akan pernah habis. Air laut bisa habis, tetapi kasih setia Tuhan tidak bisa habis kita tulis. Karena Dia beli kita dengan lunas. Dia peduli dan perhatian dengan kita sebab kita telah dibelinya dengan lunas, bukan dengan utusan, bukan dengan perantara, tetapi dengan dirinya sendiri. Saudara, bayangkan, tanpa utusan tetapi dirinya sendiri, Dia pasang badan, Dia pasang dirinya sendiri. Dia datang kosongkan segala kesinggasanaannya. Dia datangkan kosongkan kekuasaannya, kedaulatannya sebagai pemilik surga. Dia kosongkan. Dia datang buat saya dan saudara. Bapak Ibu, ini luar biasa sekali. Tidak ada pemberian yang luar biasa selain pemberian Tuhan buat kita lewat anaknya. Orang yang Dia kasih, Dia adalah Allah. Dia kosongkan, datangkan kemanusiaannya, bahkan lebih dari seorang manusia, lebih dari seorang hamba. Dia ambil itu. Di dalam surat Efesus 1 mengatakan bahwa Dia mengosongkan dirinya. Itu sebuah bukti kepedulian dan perhatian Tuhan buat saya dan saudara. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya Bapak Ibu, di poin ini saya menemukan poin yang ketiga, kepedulian Allah dan perhatian Allah. Karena saya dan saudara, kita adalah orang yang diistimewakan oleh Tuhan, makanya kita dibedakan, kita dipanggil sesuai dengan namanya, karena adanya hubungan kedekatan. Bapak Ibu, kita temukan di dalam ayat ini, di dalam poin ini, ayat yang pertama berkata demikian. Tetapi Allah sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, dan membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Bapak Ibu, ini merupakan sebuah kekhususan Tuhan buat Israel. Ini merupakan sebuah keistimewaan yang Tuhan buat bangsa Israel, sekalipun di tengah pembuangan. Sebuah kapasitas yang Tuhan percayakan terjadi, sebuah situasi yang Tuhan percayakan terjadi buat bangsa Israel. Sebuah kebanggaan yang harus kita banggakan. Kita bersyukur kita dipanggil sesuai dengan nama kita. Nama kita Yakub, nama kita Israel, nama kita orang percaya kepada Tuhan. Dipanggil sesuai namanya. Ini bertanda bahwa Tuhan sedang peduli umatnya Israel. Tuhan sedang peduli umatnya, Bapak Ibu saya dan saudara. Buktinya, Dia panggil kita sesuai dengan nama kita. Bersyukur kalau kita dipanggil sesuai dengan nama kita. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu hari ini, apapun yang melilit kehidupanmu, percaya Dia menyebut engkau tidak salah. Dia menyebut namamu dengan nama yang sempurna, nama yang istimewa di hadapannya. Oleh sebab itu Dia peduli. Tuhan itu bisa berbangga dengan kita apabila kita punya hubungan kedekatan dengan Dia, semakin terhubung. Dia panggil nama kita. Bapak Ibu, ada orang yang sebenarnya ada orang yang janggal kalau dipanggil namanya apabila dia sudah tua lah. Ada orang kalau sudah tua kebanyakan kalau dipanggil namanya agak kurang sopan. Tetapi ada orang di balik yang menyadari bahwa kalau dia dipanggil dengan nama dia rasa berbangga. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan kita ketika Tuhan panggil sesuai dengan nama kita, itu pertanda Dia istimewakan supaya tidak salah. Kalau Dia peduli, kalau Dia perhatian, Dia tidak salah.
alamatkan itu sesuai dengan nama kita. Sekalipun di dalam kerumunan banyak orang, tetapi dia memanggil sesuai dengan nama kita. Ini menggambarkan sebuah keistimewaan buat kita. Sehingga di ayat berikutnya kebanyakan kita temukan ada banyak ayat yang menjelaskan tentang umatku. Dia sebut kita umatku. Bapak Ibu, di level ketika Tuhan sebut kita itu umatku, itulah level perkenanan Tuhan terjadi. Waktu level di mana Tuhan itu menyebut kita ini umatku, itu level keistimewaan sedang berlaku buat kita. Itu poin yang ketiga. Dan yang keempat, Bapak Ibu, saya temukan di ayat ini. Kenapa dia peduli dengan kita? Kenapa dia perhatian dengan kita? Ayat yang terakhir, di poin terakhir saya temukan bahwa ayat ini sedang menjelaskan karena kita ini adalah umat perjanjian. Ya, kita ini Tuhan peduli, Tuhan perhatian dengan kita sebab kita ini adalah umat perjanjian. Dijadikan sejak kapan? Sejak waktu Tuhan memilih Abraham sampai kepada Ishak, sampai kepada Yakub, sampai sekarang ini. Kita juga adalah bagian dari umat perjanjian itu. Perjanjian yang harus terus-menerus digenapi. Yang namanya perjanjian itu harus digenapi. Kalau Tuhan berjanji ini adalah umatku, maka dia akan genapi. Dan oleh sebab itu respon kita ketika kita menjadi umat perjanjian, kita harus menjadikan diri setiap saya saudara, menjadikan kita umatnya. Kita harus jadikan diri kita, setiap kita ini menjadi umat kepunyaannya. Kita harus jadikan diri kita menjadi umat kepunyaan. Jadi gambarannya bagaimana menjadi milik kepunyaan Tuhan. Bagaimana menjadi milik umat yang menjadi umat perjanjian. Kita harus hidupi langkah-langkah perjanjian itu. Kita harus tetap komitmen, kita tetap setia di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Kita harus tetap pegang komitmen. Perjanjian itu bisa dibatalkan apabila dari salah satu pihak melanggar perjanjian itu. Perjanjian tidak bisa dibatalkan. Itu bisa batal apabila salah satu pihak membuat pelanggaran perjanjian. Itu batal dengan sendirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepedulian dan perhatian Tuhan buat kita. Karena kita adalah umat perjanjian Tuhan. Dia berjanji dan dia menepati. Oleh sebab itu, peganglah perjanjian Tuhan dalam setiap hidup kita. Firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu itu penuh dengan janji. Penuh dengan janji. Manusia boleh berjanji tapi gampang melupakan. Tapi perjanjian Tuhan, dia berjanji dan tidak gampang melupakan. Bahkan tidak melupakan. Itu bisa terlupakan apabila kita sendiri yang membatalkan perjanjian itu. Biarlah firman Tuhan yang sehingga tidak akan memberkati saya dan saudara. Haleluya. Amin.